Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, bismillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita sungguh-sungguh bermohon kepada Allah agar setiap nikmat Allah sertakan pula dengan taufiknya, yaitu izin dari Allah agar setiap nikmat menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Salawat dan salam sekali lagi kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita termasuk mudah mengucapkan salawat dan salam ini sehingga kita mendapatkan keberuntungan insya Allah di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu sedaya, insya Allah saya ceramah sampai jam 18.40, yang 10 menit nanti untuk tanya jawab insya Allah. Untuk setiap akhir bulan, pekan di akhir bulan, sebagaimana saya diskusi dengan Pak Andri dulu ketika awal, saya menyampaikan khusus Kitabul Jami, jadi tidak meneruskan yang Kitab Usul Salasah. Khusus untuk akhir bulan saya menyampaikan Kitabul Jami. Mengapa? Alasannya agar vertikal kita dapat, horizontalnya dapat. Jadi di kitab akidah, kitab Usul Salasah kita membahas tentang 3 hal: mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama beserta dengan dalil-dalilnya. Adapun Kitabul Jami adalah bagaimana mengatur hubungan kita secara horizontal terhadap makhluknya Allah. Nah, Bapak Ibu sedaya, ini menjadi penting. Mengapa? Ini menjadi penting mengapa? Karena ketahuilah bahwa kita mencapai sorga itu dengan 2 tangga. Nggih menika tangga hubungan kita dengan Allah dan tangga hubungan kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebagian kita berpikir bahwa hanya cukup dengan sholat saja, zikir saja kita akan masuk surga, maka itu baru benar sebagian. Karena ada hak-hak makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi sehingga 2 tangga ini berjalan dengan baik. Adapun Kitabul Jami, Bapak Ibu sedaya, mungkin jenengan sudah pernah dibacakan dulu. Kalau enggak keliru, saya pernah melihat waktu masjidnya masih di samping, di pengimaman ada Bulughul Maram. Apa nggih? Kitab Bulughul Maram adalah kitab yang membahas tentang fikih dari toharoh dan seterusnya. Bapak Ibu sedaya, kalau jenengan sudah sempat sampai kepada bagian paling belakang, maka kita akan menemukan subbab yang namanya Kitabul Jami. Jami itu artinya yang mengumpulkan. Karena hadis-hadis yang ada di bagian akhir Bulughul Maram itu tidak bisa digabung dengan yang lain. Dimasukkan bab fikih ini koyak bukan. Maka dikumpulkan di bagian akhir yang ternyata isinya adalah seputar adab dan akhlak. Nah, Bapak Ibu sedaya, penulis Kitab Bulughul Maram seolah-olah ingin memberikan pesan, Bapak Ibu sedaya, bahwa buah dari pembelajaran kita belajar Islam, kita ngaji, kita sholat, rajin ke masjid, buahnya harus punya adab dan akhlak yang mulia. Makanya sering dikatakan sungguh sangat menyedihkan orang yang terlihat rajin ibadah. Saya yakin bukan orang alim kalau enggak sopan itu, orang yang tidak punya adab yang baik. Mungkin dia rajin ibadah, tetapi mohon maaf, keilmuan tentang adab dan akhlaknya belum cukup, sehingga orang mengatakan, lah kayak sing rajin yang masjid wela kaya ngono, sifat dan sikapnya keras hati, ini kan jadi masalah. Yang kena bukan hanya pribadinya, tetapi masjidnya kena, termasuk
ustadznya juga kena. Kayak ngaji karo sapa to kaya ngono sifatnya kan jadi masalah. Nggih, maka sekali lagi Kitabul Jami dihadirkan di bagian akhir dari Kitab Bulughul Maram yang membahas tentang fikih. Bapak Ibu sedaya, kalau kita paham fikih berarti kita dianggap sudah lumayan pinter persoalan agami. Bayangkan, jenengan ditanya tentang toharoh, hukum tentang air, jenis air, ngerti semua. Jenengan dikatakan, Pak tolong sebutkan kepada saya rukun sholat, paham semua. Dari takbiratul ihram sampai salam. Pak sebutkan ke saya wajibnya sholat, paham semua. Pak terangkan kepada saya tentang sunnah sholat, paham semua. Pak terangkan bagaimana hubungan saya dengan istri saya, sikap saya dengan istri, paham semua. Setelah semua itu paham, maka ketahuilah penutupnya adalah adab dan akhlak. Maka di dalam kitab ini, Kitabul Jami, jenengan bisa lihat nanti di internet nih. Jenengan searching Kitabul Jami, jenengan bisa download PDF-nya. Itu yang pertama diangkat untuk mengingatkan kita Bapak Ibu sedaya, supaya kita punya akhlak yang mulia. Menika satu hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika bulan Ramadan sudah pernah saya singgung. Menika salah satun, 3 golongan la turfa'ulahu salatuhum fauku ra'usun sibron. 3 golongan orang yang sholatnya tidak diangkat walaupun hanya sejengkal di atas kepalanya, boro-boro sampai ke Allah. Menika yang pertama rojulun, seseorang. Kalau rojulun biasanya laki-laki, tapi ini bersifat umum. Amma kauman, dia menjadi pemimpin suatu kaum. Entah dia pemimpin keluarga, entah dia jadi imam yang benar-benar imam di masjid, entah dia menjadi pemimpin masyarakat. Wahum lahu karihun, sementara orang yang dipimpin membenci dia. Benci yang syar'i maksudnya, bukan benci yang mengada-ada. Seorang yang ditunjuk menjadi pemimpin, menjadi imam, termasuk diantaranya pemimpin keluarga, kemudian orang yang dipimpinnya membenci dia karena buruknya akhlaknya, bukan karena diada-adakan. Nek dasare pemimpinnya wis apik kok isi dielek-elek, lah itu masalah. Itu yang salah yang dipimpin. Yang di sini maksudnya adalah seorang yang dia jadi pemimpin tetapi saking buruknya akhlaknya sehingga orang yang dipimpin sedih, tidak menyukainya. Itu golongan yang pertama, orang yang tidak diangkat sholatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha syahidun. Ini terkait dengan seorang wanita atau seorang ibu yang dia tidur sementara suaminya marah. Ini bukan hanya persoalan hubungan suami istri Pak. Ini persoalan yang luas. Intinya ibu-ibu memang harus punya akhlak yang sangat baik kepada suaminya. Sebaliknya kata Rasulullah, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan sayalah yang paling baik kepada istri. Artinya apa? Ini hubungan timbal balik. Mungkin bapak-bapak baru kondur, masih capek, ibunya kemudian menanyakan hal ini itu, kemudian timbullah kesel sehingga suaminya tidur dalam kondisi tidak tentram. Itu termasuk yang tidak diangkat sholatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Babul adab dan akhlak. Yang ketiga adalah wa akhwani mutasoriman, 2 orang saudara yang masih bertengkar, hatta yastoliha, sampai kemudian 2 orang ini saling memaafkan. Jadi Bapak Ibu sedaya, bayangkan, kenapa yang dicontohkan di sini babul sholat? Kita tahu ibadah itu sangat banyak, tapi kita pun tahu yang akan dihisab kali pertama nanti di sana, diantaranya adalah sholat kita. Maka ini menjadi kias bahwa kalau sholatnya saja nggak diangkat, terlebih yang lain. Ini sebuah warning besar, sebuah warning besar.
Dan tiga golongan ini semuanya terkait dengan adab dan akhlak. Semidah malih. Salah satun la turfa'u lahum sholatun fawqa rubu'ihim shibron. 3 golongan yang tidak akan diangkat sholatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang tidak disukai oleh orang yang dipimpin karena buruknya akhlaknya, karena tajamnya lisannya. Kemudian seorang wanita yang meninggalkan suaminya dalam kondisi marah sementara dia tidur. Kemudian yang ketiga adalah 2 orang saudara yang saling bertengkar. Maka Bapak Ibu Sedoyo, pastikan kita setelah ngaji tidak masuk satu di antara 3 golongan itu. Karena sia-sia sekali kita melaksanakan ini itu sementara bagian yang pokok ini kita tinggalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian dikeluhkan kepada Rasulullah seorang wanita yang dia rajin sholat beserta sholat sunnahnya, dia rajin puasa berserta dengan puasa sunnahnya, tetapi kemudian dikatakan si perempuan ini adalah orang yang sangat tajam lisannya kepada tetangganya, setiap perkataannya menusuk-nusuk tetangganya. Maka dikatakan, bagaimana dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la khairu fiha hiya finnar. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan pada dirinya, hiya finnar, dia di neraka jahanam. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo. Kemudian dia dengan, ya Rasulullah, sementara satu orang ini, perempuan ini, dia hanya melaksanakan sholat yang wajib-wajib saja plus sedikit sholat sunnah. Dia melaksanakan puasa yang wajib-wajib saja plus sebagian sunnah. Kemudian dikatakan, tetapi dia punya akhlakul karimah, kata-katanya selalu menenteramkan tetangganya. Dikatakan apa? Hiya fil jannah, kata Rasulullah, dia di sorga. Maka Bapak Ibu Sedoyo, ini sebuah peringatan besar. Siapapun kita tak terkecuali yang sudah rajin ke masjid, ibadah mahdoh bagus, rapih ibadah mahdohnya, sholat duha jalan, tahajud jalan, ketahuilah ada hadis ini, bahwa ada hak-hak tetangga kita, hak-hak orang lain, makhluknya Allah yang harus kita penuhi. Ini Bapak Ibu Sedoyo, sampai di sini insya Allah paham nih Bapak Ibu nih tentang apa sebenarnya yang akan kita bahas. Insya Allah paham nih. Mudah-mudahan meskipun jenengan sudah sesepuan, saya yakin, saya berprasangka baik jenengan sudah tahu ini semua, tetapi saling mengingatkan tetap penting Bapak Ibu Sedoyo. Karena tidak jarang saya juga menemukan orang yang sudah sepuh ternyata tidak bersesuaian dengan hadis, banyak. Contohnya nanti di hadis nomor 4 kalau nggak keliru, di antaranya adalah bagaimana hubungan kita dengan orang lain ketika ngobrol. Di adab yang ke-6 dikisahkan tentang Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, seorang ulamanya tabi'in. Kalau saya menyebut tabi'in berarti bagaimana? Setelah zamannya Rasulullah dan para sahabat, maka kemudian ada tabi'in. 100 tahun kemudian ada tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau saya katakan tabi'in berarti di sini ini hidupnya. Beliau adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Beliau adalah ulamanya para tabi'in. Suatu ketika seorang pemuda menyampaikan sebuah hadis di depan dia, di depan Atha bin Abi Rabah. Siapa yang menyampaikan? Syaba, seorang pemuda. Kemudian apa yang dilakukan oleh Atha bin Abi Rabah? Kata Atha, saya mendengarkan ucapannya seolah-olah saya belum pernah mendengar hadis itu. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Padahal koyo-koyoto bocah SD ngomong nengarepe profesor. Atha itu profesornya, ini anak muda. Tapi dia mendengarkan perkataan anak muda itu seolah-olah dia belum pernah dengar. Sampai dia mengatakan, padahal saya sudah mengerti hadis ini jauh sebelum pemuda ini lahir. Kata para ulama, ini termasuk muruwah. Ini adalah akhlak yang mulia, yang baik.
Bukankah kita hari ini sering mendengar di antara sesepuan orang-orang mengatakan, kowe ki rasah kaken ngomong le, kowe urung lahir aku wis ngerti sing kaya ngono kuwi. Pernah dengar seperti itu? Bayangkan, Bapak Ibu sedaya, Islam itu mengatur sejauh itu kemuliaannya. Makanya surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna hari ini agama ini untuk engkau. Diturunkan di tanggal 9 Dzulhijjah, yang kalau kita puasa di hari itu dapat pahala, dapat ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang hari itu kata orang-orang Yahudi Nasrani dikatakan, andai ayat itu turun ke kami, kami akan jadikan hari turunnya terus-terusan kami jadikan hari raya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Karena Pak, sempurnanya agama ini itu luar biasa. Nanti kalau jenengan sudah lengkap lulus kitabul jami, kita akan tahu Bapak Ibu sedaya betapa sempurnanya Islam mengatur. Masya Allah. Hanya persoalan yul'ikoha au yal'ikoha, persoalan saya makan dibersihi au yul'ikoha, atau saya dulang istri dan anak saya, diatur dalam agama ini. Masya Allah Bapak Ibu sedaya. Ada nggak agama yang sejauh itu? Nggak ada. Suatu ketika Bapak Ibu sedaya, saya ceramah tentang kitabul jami seperti ini, kemudian menyampaikan bab tentang makan, adab makan. Apa yang terjadi? Satu di antara jamaah itu, beliau itu biasa hidup dengan orang Perancis dan Jerman kesehariannya. Beliau mengatakan, Ustadz, sungguh yang jenengan sampaikan itu dipraktekkan oleh orang-orang Perancis. Mereka kalau makan itu sampai bersih tangannya, ditata rapi. Kemudian ditanyakan kepada orang itu, apakah semua orang Perancis seperti itu? Dia menjawab, saya tidak tahu, tetapi di keluarga kami seperti itu. Maka mungkin kita berprasangka baik duluan dari Turki, mungkin dakwahnya sampai ke Eropa. Kita tahu Spanyol 800 tahun dikuasai Islam. Mungkin akidahnya dicerabut, tapi adab dan akhlak masih terus dipakai. Maka menakjubkan Bapak Ibu sedaya. Sekali lagi, kenapa di hadis pertama yang diangkat persoalan sholat? Karena persoalan sholat persoalan yang agung. Kalau sholat saja nggak diangkat, bagaimanalah lagi yang lain-lainnya? Maka sekali lagi, produk pembelajaran kita hari ini Bapak Ibu sedaya, kita nggak tahu kita akan meninggal kapan, tapi kita niatkan sepulang dari ngaji saya harus berubah menjadi punya akhlak yang kualitasnya super. Satu, keuntungan buat jenengan. Dua, keuntungan masjidnya. Tiga, saya juga dapat untung. Meskipun tentu saja itu bukan tujuan, tetapi setidaknya saya juga kecipratan baiknya insya Allah. Jadi dua gambaran, wanita yang tadi satunya sudah rajin maktuh tetapi buruk akhlaknya, ternyata hiya finar. Sementara yang biasa-biasa saja tetapi baik sama tetangganya, hiya fil jannah. Ini sangat jelas Bapak Ibu sedaya, sangat jelas untuk kita, untuk menjadi peringatan buat kita. Maka kemudian kitab ini membuka dengan 9 persoalan terkait dengan akhlak mulia. Terkait dengan akhlak mulia. Di sini diangkat sekitar 9 poin tentang akhlak mulia. Dan ini adalah mukadimah, belum masuk ke hadis 1, belum. Nanti hadis pertama itu terkait dengan hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim atas muslim yang lain, sittun, ada 6. Kita sebagai seorang muslim wajiblah tahu Bapak Ibu sedaya. Bayangkan, kita sudah menjadi orang Islam 60 tahun, 55 tahun, kalau ditanya hak muslim atas muslim yang lain, tolong terangkan ke saya. Jangan-jangan kita belum tahu. Jangan-jangan kita belum tahu. Maka ini penting kita pelajari bersama Bapak Ibu sedaya. Supaya apa? Kafah insya Allah kita. Adapun yang pertama terkait dengan akhlak mulia, disampaikan oleh Allah langsung terkait dengan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Di dalam surah Nun wal qalami wa ma yasturun, sampai nanti wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah, sungguh engkau Muhammad itu di atas akhlak yang agung. Artinya apa? Ukuran keimanan seseorang diantaranya diukur dari akhlaknya. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah secara khusus
terkait dengan akhlaknya. Maka perhatian terhadap akhlak di samping tauhid dan syirik yang kita pelajari di kitab Ushul Salasah, ini juga sangat penting. Sesuatu yang tidak bisa dipisah-pisahkan, nggak bisa. Orang hanya mahdoh saja tanpa memperhatikan lingkungan, nggak bisa. Maka sekali lagi, secara khusus di dalam surah Al-Qalam, Allah memuji Nabi Muhammad SAW terkait dengan akhlaknya yang mulia. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW diutus ke bumi ini di luar yang tiga tugas yang kita bahas di Ushul Salasah kemarin. Masih ingat nggih? Rasulullah punya tugas tiga nggih. Di antaranya adalah mengenalkan siapa Rob kita, siapa yang kita sembah, punya sifat apa, punya nama apa, mengenalkan bahwa Allah cinta kepada sesuatu dan benci kepada sesuatu. Yang cinta kita lakukan, yang benci kita tinggal. Yang ketiga adalah apa? Bahwa ada hari pembalasan, bahwa kebaikan berbuah pahala, keburukan berbuah siksa. Maka selain yang tiga itu, disebutkan bahwa Rasulullah itu punya tugas yang jenengan sudah yakin hafal semua ini. Innama bu'itsu, sesungguhnya Rasulullah diutus itu, tidaklah Rasulullah diutus liuttamima solihal akhlak, agar memperbaiki akhlak kita semua. Bapak Ibu sedaya, bahasa memperbaiki akhlak berarti pada dasarnya di setiap kaum itu ada akhlak yang baik. Orang Jawa punya akhlak yang baik, orang Arab punya akhlak yang baik. Saya yakin hal itu, nilai-nilai itu tetap ada. Memperbaiki maksudnya ada yang berkesesuaian dengan syariat, ada yang tidak. Nah, ini namanya memperbaiki akhlak, Bapak Ibu sedaya. Dan itu tugasnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, di samping ucapan la ilaha illallah yang menjadi syarat miftahul jannah, pintu surga, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa sih yang membuat banyak orang masuk surga? Kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, ibadah mahdhah, tetapi juga husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Ini faktor yang membuat banyak manusia masuk ke surga. Masya Allah. Bagian yang ketiga. Yang keempat, taraf kemuliaan akhlak adalah barometer keimanan seseorang. Bapak Ibu sedaya, di antara barometer keimanan seseorang adalah diukur akhlaknya. Berarti tidaklah mungkin bersatu di dalam diri seseorang dia dikatakan sebagai orang yang beriman dan bertakwa sementara akhlaknya buruk. Nggak mungkin bersatu. Jadi di antara cara menakar iman kita baik atau tidak, kita ukur akhlak kita baik atau tidak. Dan tentu saja Bapak Ibu sedaya, akhlak paling utama adalah akhlak kepada Allah, persoalan tauhid. Tetapi akhlak kepada makhluknya Allah juga punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Kata Rasulullah, akmal mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, hiyarukum linisaihim, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istri panjenengan. Jadi kalau kita laki-laki, Bapak Ibu sedaya, kok dinilai oleh istri kita buruk, hati-hati. Rasulullah menyampaikan, hiyarukum linisaikum, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian. Maka tidaklah pantas orang rajin ke masjid, sholatnya rapi, pulang ke rumah merengut sama istrinya. Itu nggak nyambung. Karena apa? Di antara takaran ukuran keimanan seseorang adalah kesempurnaan akhlaknya, dan di antara akhlak ukurannya, kata Rasulullah, adalah kebaikan kepada istrinya. Nanti jenengan akan menemukan banyak hadis bagaimana membangun hubungan keluarga yang sangat menakjubkan. Contoh tadi, yul'ikoha, contohnya ke anak atau istri. Kalau jenengan mau praktek ini, Bapak Ibu sedaya, menakjubkan. Saya termasuk yang praktek.
Kalau jenengan tanya ke anak-anak saya, adakah mereka merasakan tangan saya? Selalu, hampir setiap hari. Ingat, orang Islam itu ketika ada hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, artinya derajat tertinggi dalam hadis, wajiblah kita mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Sebagian orang mengatakan, "Mosok sih dijilatkan ke atau diulang ke istri?" Apa iya? Ketahuilah, kalau jenengan praktek, yakin meskipun jenengan sudah sesepuhan akan ditentramkan hati keduanya. Ini saya sudah praktek Bapak Ibu Sedaya. Jadi jangan mungkin kita wis tua wagu, enggak. Karena Pak, ini aturan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yajtami'u, tidak mungkin berkumpul, bahasanya jelas banget, tidaklah akan berkumpul suh niku napa? Sesuatu yang buruk, pelit, nggih. Wal iman, dengan iman, fi qalbi abdin abadan, kata Rasulullah. Tidak mungkin berkumpul antara sifat buruk, sifat pelit dengan iman, fi qalbi abdin abadan, di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Jadi kalau masih kita punya perasaan pelit, perasaan buruk, sangka itu, nggak mungkin bersatu di dalam hati seseorang antara keimanan dengan hal itu. Maka pastikan kita bersih Bapak Ibu Sedaya. Maka Bapak Ibu Sedaya, saya kembali menyampaikan di pertemuan sebelumnya, di antara manfaat kita belajar seperti ini 3 hal. Yang pertama, membenarkan ibadah kita. Kita cek lagi ibadah kita. Jangan-jangan sholat kita masih belum bagus. Kemudian membenarkan akidah kita, hubungan kita dengan Allah. Kemudian membenarkan hati kita. Nih, Bapak Ibu Sedaya, setiap kita yakin, termasuk saya, ingin masuk surga. Gini Bang, sekarang inginkah jenengan mencicipi surga sebelum di surga? Jenengan lihat di dalam surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim ihwanan, kata Allah, penduduk surga itu meskipun bertingkat-tingkat, berbeda-beda nikmatnya, wa naza'na ma fi sudurihim, di dalam hatinya gak ada dendam, gak ada dengki, gak ada benci, gak ada iri. Jadi kalau kita ingin nyicipi surga sementara kita masih di dunia, wa naza'na ma fi sudurihim, hilangkan segala sesuatu penyakit hati, dengki, dendam, enggak tentrem, melihat tetangganya bingung, punya kenikmatan, hilangkan itu, maka kita sudah nyicipi sebagian surga. Masya Allah. Maka sekali lagi, tidak akan berkumpul di dalam hati seseorang antara asyuh wal iman, nggak akan berkumpul Bapak Ibu Sedaya. Jadi pilihannya cuma 2, iman atau syuh, beriman kepada Allah atau tidak. Pilihannya hanya itu, nggak mungkin berkumpul, kata Rasulullah. Maka Bapak Ibu Sedaya, mudah-mudahan pembukaan Kitabul Jami ini setidaknya membekali kita untuk siap-siap menjadi orang yang kualitas akhlak dan adabnya baik di masyarakat. Saya berharap betul, jenengan yang hadir ditakdir oleh Allah menjadi orang yang sedikit ini. Saya katakan sedikit karena orang yang ngaji itu sedikit Bapak Ibu Sedaya. Di mana-mana orang yang istiqomah mau ngaji, diberi taufik seperti ini tuh sedikit, nggak banyak. Kebanyakan lebih suka yang guyon, ngajinya guyon. Siapapun yang di dalam kajian banyak guyonnya, qaswatul qalbi, hasil kajiannya justru mengeraskan hati, nggak akan terseru dengan ibadah-ibadah. Maka Bapak Ibu Sedaya, saya berharap betul jenengan menjadi duta-duta kebaikan, keluar dari masjid betul-betul bawa akhlak dan adab yang luar biasa. Dan ini insya Allah Bapak Ibu Sedaya, kalau jenengan bisa lakukan, sudah nyicipi surga sementara kita belum meninggal. Wa naza'na ma fi sudurihim, kita sudah dibuang di sebagian apa yang menjadi dendam kita, iri hati kita hilang, karena itulah ciri penduduk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Sisa waktu, monggo kalau ada pertanyaan, sebagaimana tadi saya sampaikan, saya sampai jam kurang 10 menit dari Isya. Monggo. Ini usulnya Pak Bowo. Kalau Pak Bowo siapa tahu ada pertanyaan, monggo.
Oh iya Pak, saya jazakallahu khair, matur nuwun, ini saya dikasih buku sama Pak beliau, hafizahullah ta'ala. Kalau saya mengatakan hafizahullah ta'ala artinya apa? Semoga Allah menjaga beliau maksudnya. Maka itu doa, biasakan nggih. Jangan sebut Pak Andri hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga Pak Andri. Saya sebut Pak Bowo hafizahullah ta'ala, saya memohon kepada Allah agar beliau dijaga. Ini doa yang luar biasa nggih. Sebagaimana rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya, itu untuk orang yang meninggal. Kalau yang masih hidup, hafizahullah ta'ala. Ini ada 2 buku dari beliau, insya Allah saya baca Pak, jazakallahu khair, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan menjadi amal jariah buatnya dengan insya Allah. Monggo kalau ada pertanyaan, saya izin minum. Jazakallahu khair atas pertanyaannya pun, pertanyaan yang sangat baik. Jadi ini itu terkait dengan adab ke-6 di dalam hubungan pembicaraan. Ini adalah adab ke-6 terkait bagaimana sih kalau kita ngobrol sama orang lain. Dalilnya begini Pak, kata beliau, in sami'ta, jikalau kita mendengar min ahadin hadisan qad alim tahu, kalau kita mendengar ilmu yang kita tuh udah paham betul tuh, qad alim tahu, itu artinya apa? Saya benar-benar ngerti, wis melotok ilmu itu. Au khobaran qad sami tahu, atau kabar informasi sing pun bola bali kula krungu, mau wis krungu iki krungu kok ana wong ngomong meneh. Kata Atha bin Abi Robah, dengarkan seolah-olah saya belum pernah dengar. Ini maksudnya penghargaan Pak, diterima Pak hadisnya ya. Jadi ilmunya dia yang ilmu yang disampaikan diterima. Adapun maksud dari ini maksudnya kalau ada orang yang mungkin jauh lebih muda dari kita, atau mungkin ilmunya jauh di bawah kita sedang berbicara, dengarlah seolah-olah kita belum pernah dengar. Itu maksudnya Pak. Itu adalah adab ke-6 di dalam kita ngobrol dengan orang lain. Nanti masuk di hadis ke-4 insya Allah itu pembahasannya. Ngaten Pak. Nggih. Nggih. Mana yang utama atau utama, ada orang yang ibadahnya bagus tetapi akhlaknya enggak begitu bagus. Sementara kalau dibalik misalnya orang yang ibadahnya itu sangat biasa-biasa saja tapi akhlaknya istimewa. Ini kalau dipilih gimana ya? Nggih, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Dalam muamalah kan begitu. Nggih, Masya Allah. Masya Allah. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu Sedoyo, ini terkait dengan pertanyaan beliau bagus sekali. Di dalam Al-Quran ada beberapa derajat tingkatan orang di dalam masalah kebaikan. Ada yang dia santai, ada yang dia santai, ada yang pertengahan. Nanti insya Allah di kitab kita akan pelajari lebih detail. Intinya ada yang santai, misalnya ada orang sholatnya santailah saya, udah yang wajib-wajib aja, yang sunnah-sunnah nggak usah. Ada yang pertengahan, saya yang wajib-wajib iya, kadang-kadang yang sunnah iya. Kemudian ada orang yang ketiga, yang dia bersegera di dalam kebaikan, dan ini banyak ayatnya, adalah orang-orang yang dia sangat semangat dengan yang wajib, dia semangat dengan yang sunnah, dia takut dengan yang haram, dia pun takut dengan yang mubah. 4 hal gitu. Dia sangat semangat dengan yang wajib-wajib, apa? Berarti yang wajib-wajib sudah dilaksanakan. Dia sangat semangat dengan yang sunnah-sunnah dilaksanakan. Kemudian dia juga tinggalkan yang haram, juga tinggalkan yang makruh. Kalau yang pertengahan tadi, yang makruh-makruh kadang dilanggar. Bapak Ibu Sedoyo, ini tiga-tiganya kata Allah masuk surga ini. Tiga-tiganya masuk surga dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sekarang pertanyaannya, kembali ke pertanyaan Pak Andri hafizullah ta'ala, baik mana
Kalau kembali ke yang tadi, permulaan tadi, seorang wanita diusulkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya dia sangat baik peribadahannya, sayang akhlaknya buruk, hiya finnar, dia di neraka jahanam. Maksudnya neraka jahanam itu bukan selama-lamanya, bukan hum fiha khalidun. Yang hum fiha khalidun hanya orang-orang kafir. Orang Islam mau seburuk apapun tetap akan balik ke sorga, tetap akan balik ke sorga. Tidak hum fiha khalidun, sepanjang la ilaha illallahnya dibawa sampai meninggal, maka dia tetap akan keluar walaupun hanya sebesar zarrah. Mungkin dia akan menjadi penduduk sorga yang terakhir kali. Maka nanti di sorga itu ada orang-orang yang ditandai sebagai mantan penduduk neraka. Tapi ingat, waktu itu nggak bisa ngece. Kenapa? Wa nazakna ma fi sudurihim, nggak ada lagi perasaan-perasaan aneh. Sementara yang tadi mungkin yang penting wajib-wajib dilaksanakan pokok-pokok. Yang sunah-sunah sedikit, kemudian punya akhlak yang baik, hiya fil jannah. Masya Allah. Monggo Pak. Monggo Pak. Pak Bowo. Sampai satu terakhir. Sampai satu. Jadi semuanya alhamdulillah sudah selesai kajian kita. Mari kita tutup